Sebelum saya bacakan tata tertib berikut biodata dari Prof. Eko, akan saya address Pak Eko sebentar. Selamat pagi Pak Eko. Berdiri dulu ya. Selamat pagi Mbak. Ya, Selamat pagi semuanya. Bersama jam. Ya, pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segera akan kita mulai ya Prof. Saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib berikut biodata Prof. Eko. Ya, biodatanya nggak usah panjang-panjang Mbak, pendek. Ini sudah saya pilih Pak, kalau tidak akan panjang sekali. Baik Bapak Ibu semua, suara dan video Bapak Ibu terpaksa kami nonaktifkan agar proses webinar bisa berlangsung dengan lancar. Akan tetapi silahkan jika ada pertanyaan langsung mengetik di chat box Bapak Ibu tanpa harus menunggu paparan selesai. Begitu juga dengan peserta yang tidak bisa masuk di room meeting dan harus mengikuti kita secara live stream di Facebook. Silahkan untuk mengetik tanya lalu ketik pertanyaan Bapak Ibu, karena kalau tidak akan bercampur aduk dengan komentar. Untuk Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting kiranya bisa mengajukan pertanyaan tidak di chat box tetapi di Q&A box. Akan ada co-host saya yang membantu saya untuk mencatat semua pertanyaan Bapak Ibu. Nantinya akan kita pilih 3 peserta untuk dapat bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan Prof. Eko. Tidak akan bisa banyak, mohon maaf. Baik, demikian mengenai tata tertib. Nantinya akan saya bacakan kembali tata tertib mengenai sertifikat. Akan ada 2 sertifikat yang Bapak Ibu akan dapatkan, yaitu sertifikat harian yang Bapak Ibu dapatkan setiap hari setelah acara ini selesai, dan akan ada sertifikat utama yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah semua penugasan dan acara webinar selesai. Sebelum kita masuk pada paparan dari Profesor Eko, akan saya bacakan tidak banyak. Mohon maaf karena begitu banyak achievement. Kesimpulan saya adalah beliau ini all rounder, seorang akademisi, seorang praktisi, seorang organisatoris, dan seorang penulis. Baik, Prof. Dr. Ricardus Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA. Kalau kagum ditahan dulu Bapak Ibu, setelah saya bacakan lebih lanjut akan lebih kagum. Prof. Eko adalah guru besar bidang komputer dari Perbanas Institute. Saat ini menjabat sebagai Rektor Pradipta University, menyelesaikan studi sarjana teknik komputer dari IS, sebelum memperoleh beberapa gelar magister, seperti yang saya sebutkan tadi, Magister of Science dari Harvard University, Magister of Business Administration dari Manchester University, Inggris, Magister of Philosophy dari Maastricht School of Management, Belanda, Master of Arts in Communication Studies dari London of Public Relations, dan yang terakhir, Master of Information Technology dari Swiss German University. Gelar doktor beliau diperoleh dari University of the City of Manila, Philippines, dan University of Information Technology and Management Polandia. Ada 2 gelar doktor, Bapak Ibu, belum selesai. Saat ini beliau sedang studi doktor di bidang teknologi pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta dan doktor di bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau memulai karir sebagai konsultan di Prince Waterhouse, Indonesia, sebelum akhirnya berperan sebagai manajer di Prosis. Mudah-mudahan pronunciation saya benar ya, Prof. Prosis Bangun Nusantara, General Manager di Jakarta Consulting Group, CEO di Sudarpo Informatika, dan Managing Director di Indo Consult Utama, mendirikan sejumlah perusahaan dan startup di berbagai bidang, antara lain Renaissance Centra Indonesia, Prenexus Nusantara, Ecoji Academy, dan lain sebagainya. Saat ini, beliau menjabat sebagai komisaris dan komisaris utama pada beberapa perusahaan Indonesia maupun internasional. Dalam sektor pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Staff Deputy
Kominfo, staf khusus Kemenpora, staf ahli Bank Indonesia, banyak sekali Bapak Ibu, Badan Pemeriksa Keuangan, staf khusus Badan Narkotika Nasional, anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sekretaris dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, berikut juga Ketua Tim Ahli Informatika Kemham, dan anggota Dewan Riset Nasional. Yang terakhir adalah beliau merupakan ketua dari Lembaga Pengawas Internet Indonesia. Pernah pula aktif di berbagai organisasi seperti Ketua APIKOM, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi dan Direktur PGRI Smart Learning and Character Center. Bapak Ibu, Prof. Eko telah mempublikasikan lebih dari 50 buku, bukan main, lebih dari 300 artikel ilmiah maupun populer. Satu lagi Bapak Ibu yang menarik, beliau adalah seorang YouTuber. Dengan nama... Mantap. Begitu ya, makanya dari awal saya bilang all-rounder, paket lengkap. Dengan nama Prof. Eko G Channel, benar ya Prof? Betul. Kalau di websitenya Eko G Channel, tapi kalau di YouTube Prof. Eko G Channel, benar Prof? Ya. Oke, Bapak Ibu silahkan like dan subscribe gitu ya, endorse Prof. Untuk Share. Saya sempat melihat, mengintip di Prof. Eko G Channel begitu banyak informasi, sangat aplikatif. Silakan Bapak Ibu subscribe, like and subscribe. Baik, sebelum kita lanjut pada sesi paparan, saya ingatkan kembali Bapak Ibu silahkan bertanya tanpa harus menunggu paparan selesai. Mohon diketik di question and answers chat, jangan the question and answer box, tidak di chat box Bapak Ibu, karena akan banyak komentar, akan sukar bagi kita untuk mendeteksi. Prof. Eko, apakah diinginkan setelah selesai paparan lalu saya bacakan beberapa pertanyaan, ataukah akan berhenti beberapa kali di tengah untuk saya bacakan? Saya beberapa kali di tengah saja. Boleh? Beberapa kali, ya. Baik, silahkan Prof. Eko, Bapak Ibu, mari kita dengarkan paparan dari Prof. Eko. Waktu kami silakan. Terima kasih Mbak Shirley. Sama-sama, Prof. Yang saya hormati Pak Darto, Pak Prianto, Pak Tri Susilo, Pak Joko Slamet, dan Ibunda Unifa tercinta. Pagi Bu. Aduh, saya senang sekali. Senang sekali pagi-pagi sudah pakai baju PGRI. Untuk menyapa teman-teman guru di seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia apa Jawa Timur ini Pak Pri? Indonesia Pak. Seluruh Indonesia. Mungkin ada juga di negara luar ikut karena ini kan lewat virtual ya. Betul. Nah, begini Mbak Shirley. Nah, ceritanya begini. Saya rasakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah begitu banyak mendengarkan seminar, webinar, presentasi terkait dengan mengenai pandemi. Jadi saya memutuskan hari ini sebenarnya saya lebih ingin banyak berdialog, Pak. Betul. Kalau masalah presentasi sudah saya kasih 100 halaman lebih. Kalau dibacain semua nanti butuh 2 semester tuh Mbak Shirley. Nah, jadi saya akan presentasi yang belum pernah dilihat oleh banyak orang. Nah, mantap. Nah, yang belum pernah dilihat Prof. Unifah juga. Ya. Tahu kenapa? Karena baru dibikin pas Prof. Unifah tadi kasih sambutan. Jadi belum ada nih, masih seger gitu ya. Saya tadi saya mendengarkan semua sambutan, langsung bikin 1 halaman yang banyak belum dilihat banyak orang. Nah, siapnya ya Bu ya. Nih saya persembahkan untuk PGRI tercinta. Saya bikin 1 framework sederhana. Ya, ceritanya begini, ya langsung aja ya. Ya. Ini frameworknya begini. Saya kasih nama itu Bu Unifa dari kemarin kan kita mulai sekolah dari rumah tuh 16 Maret kalau nggak salah ya. Betul. Nah, 16 Maret itu ketika tengah-tengah ada yang UTS, ada yang mau UTS, ada yang UTS menuju UAS, betul ya? Betul. Tiba-tiba semua disuruh pulang, seluruh PJJ, maka judul yang paling tepat adalah
mendadak PJJ. Nah, Ada dangdutnya, itulah Prof. ya. Ada dangdut. Ada dangdutnya ya. Jadi itu adalah yang saya beri nama sebagai mendadak PJJ. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi kita dipaksa, kita disuruh tanpa persiapan, tanpa pelatihan, tanpa istilah orang Jawa, tanpa bakbu langsung. Pokoknya pulang tidak boleh ke sekolah, guru di tempatnya masing-masing, ya. Jadi seluruh Indonesia langsung mendadak PJJ. Ibaratnya kita yang nggak bisa nyanyi tiba-tiba suruh nyanyi ya Pak Bri ya. Ada yang suaranya fals, ada yang suaranya indah, tapi itulah namanya mendadak PJJ. Nah, sekarang kan sudah lumayan ada beberapa hari libur sebelum memasuki 13 Juli kan. Nah, kita harus naik kelas. Dari mendadak PJJ menjadi PJJ terencana. Nah, itu kita harus naik kelas. Dari mendadak PJJ jadi PJJ terencana. Artinya apa? Betul. Bapak Ibu masih punya waktu sampai tanggal 12 Juli untuk merencanakan PJJ yang bagus. Yang menurut Bapak Ibu jauh lebih baik daripada mendadak PJJ. Soalnya kalau kita masih pakai cara mendadak PJJ kemarin, tentu saja sebagai pendidik kita melakukan kesalahan karena kita tidak belajar. Nah, tahun depan adalah PJJ terencana. Nanti kita naik kelas lagi menjadi PJJ berkualitas. Nah, mudah-mudahan semester depan. Dan akhirnya PJJ kelas dunia. Nah, ini kerangkanya kita bikin ini. Ya. Nah, jadi 1 mendadak PJJ, 2 PJJ terencana, 3 PJJ berkualitas. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke PJJ kelas dunia. Banyak yang nggak ngerti juga Pak PJJ kelas dunia kayak apa, orang bareng semua kok gitu kan istilahnya. Nah, cuman untuk bisa naik kelas itu ada 4 hal yang harus kita pikirkan baik-baik ya. Yang tadi saya sarikan dari pembukaan, dari sambutan dari beberapa tokoh PGRI Jawa Timur maupun dari Ibu Bunda Unifah Rosidi.